Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Makan ubi, ubinya ubi jalar. Nonton channelnya Mang Tobi emang barbar. Pastinya dong, nobar emang juaranya film barbar. Nih, kalau nggak percaya, saya kasih film penjara paling barbar sejauh ini. Halo warga nobar yang masih suka makan nggak dihabisin. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan kali ini akan membawakan film yang baru saja rilis dan ditunggu-tunggu sejak film pertamanya, yaitu The Platform 2 yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang narapidana paling barbar, kejam, dan paling ditakuti di penjara. Dan yang lebih gokilnya lagi, dia memiliki nama bahasa Indonesia padahal dia adalah orang Spanyol. Hola amigos. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Platform 2. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang napi tengah berada di sel nomor 24 di dalam sebuah penjara berbentuk vertikal yang disebut dengan lubang, di mana ada seorang wanita bernama Perempuan yang biasa dipanggil Puan tapi bukan Puan Maharani, sedangkan yang laki-laki diketahui bernama Zamiatin. Kebetulan, waktu itu giliran mereka yang mendapat kesempatan untuk makan hidangan yang ada di meja besar di tengah sel. Dan saat mau makan, Zamiatin marah karena pizza miliknya sudah dimakan oleh seseorang. Seorang napi di sel 23 yang bernama Rob memberitahu kalau makanan miliknya itu dimakan oleh napi yang berada di sel 21. Tidak terima makanannya diembat, Zamiatin juga berniat ingin makan makanan milik napi lainnya. Namun Rob langsung buru-buru mencegahnya. Hal itu dia lakukan karena tidak ingin mereka semua celaka, hanya karena ada napi yang melanggar peraturan di penjara itu. Legitimada para comer lo que quiera y que eso que te comes lo que ha pedido otra persona en cadena dejando a los de abajo sin comida. Saat pertama kali para napi tiba, mereka memang sempat ditanya makanan apa yang paling ingin dimakan dan benda apa yang ingin mereka miliki selama tinggal di penjara. Dan saat itu Zamiatin memilih pizza juga korek kesayangannya, sedangkan Perempuan memilih kroket dan silit maksud saya. Nah, menurut peraturan di penjara ini, mereka hanya boleh memakan makanan mereka saja atau saling bertukar makanan dengan teman satu selnya. Selain itu, para napi juga tidak boleh menyimpan makanan mereka, karena kalau ketahuan menyimpan makanan, sel mereka otomatis akan berubah suhunya menjadi sangat panas ataupun sangat dingin. Semua itu dilakukan supaya para napi bisa kebagian makanan secara adil, karena kalau napi di lantai atas menghabisi semua makanan itu, otomatis napi yang berada di lantai bawah tidak akan mendapatkan makanan apapun untuk dimakan. Intentó incendiar la casa de sus padres. Tendré pizza todos los días. Se lo aseguro. Karena tidak ingin dihukum, Perempuan pun mengizinkan Zamiatin untuk makan kroket miliknya daripada membiarkan teman selnya itu melanggar peraturan penjara. Untungnya, Zamiatin mau diajak berkompromi dan setuju untuk memakan kroket milik Perempuan. Sedangkan napi lainnya pun memaklumi sikap Zamiatin karena ini adalah bulan pertamanya berada di penjara aneh tersebut. Bien. Suerte despertando en el nivel 24. La administración no permite que nos quedemos con comida. Setelah waktu makan mereka selesai, meja besar itu pun turun kembali ke sel-sel yang berada di bawah. Tapi tidak lama setelah itu, alarm peringatan tiba-tiba berbunyi. Ternyata alarm itu menjadi pertanda kalau rantai makanan mereka terputus hanya sampai di lantai 44 saja. Dalam artian, napi yang berada di sel 44 itu telah menghabisi semua makanan mereka. Salah satu napi menginfokan kalau besok pasti akan terjadi perang besar-besaran untuk mempertahankan stok makanan supaya tidak dikorupsi sama orang-orang yang rakus lagi. 44 se ha cortado la cadena de comunicación al 44 para que los de abajo también puedan comer. A los compañeros de los niveles 19 y 20. ¿Cuántos niveles hay? 333.
Dan benar saja, besoknya saat waktu makan kembali dimulai, terjadi keributan di lantai paling atas. Ternyata si pelanggar itu sedang berduel dengan beberapa napi lainnya yang mencoba untuk mencegahnya melakukan monopoli makanan. Dan saat meja besar itu sudah berada tepat di atas sel 23, Rob dan teman selnya menyuruh perempuan dan Zamyatin untuk bersiap-siap. Karena kalau mereka tidak bisa menghadapi napi itu, maka perempuan dan Zamyatinlah yang harus menyingkirkan si pelanggar. No consiguen frenarlos en el 22, nos va a tocar a nosotros. ¡Sacan las barras, joder! Meski masih dilanda kebingungan, tapi perempuan langsung sigap mematahkan besi ranjang untuk membuat senjata setelah melihat rekan napi mereka yang ada di lantai atas sedang bertarung dengan si pelanggar. Sementara Zamyatin sudah ikhlas kalau pizzanya dimakan asalkan dia tidak bertarung dengan siapapun. Meski begitu, pertarungan tidak bisa dihentikan lagi. Karena pada saat meja itu turun ke lantai mereka, Rob masih bertarung dengan si pelanggar yang masih bertahan. Untungnya mereka berhasil melumpuhkan napi itu meski Rob harus kehilangan teman selnya yang mati terbakar karena sisa-sisa makanan itu tidak sengaja berserakan di lantai sel 23 akibat pertarungan tadi. Setelah insiden itu berakhir, Rob ingin membawa napi itu turun bersamanya untuk menemui seseorang bernama Daging Babi yang dijuluki sebagai Sang Master atau El Mesiah supaya si pelanggar bisa diadili karena keserakahannya itu. Usut punya usut, Sang Master inilah orang yang membuat peraturan soal pembagian makanan di penjara itu. Dicen que sobrevivió todo un mes. Cortó carne de su propio muslo. Ellos han ido extendiendo este mensaje de solidaridad por el hoyo, aunque tengan que rodar cabezas. Hari berikutnya saat sedang makan, Zamyatin protes kenapa tiba-tiba Rob membuang beberapa makanan yang masih tersisa. Padahal semua makanan itu masih bisa mereka makan daripada mubazir. Rob pun menjelaskan kalau makanan yang dibuangnya itu adalah milik para napi yang sudah mati. Dan sebelum pergi, Rob juga meminta supaya perempuan dan Zamyatin tetap mematuhi peraturan demi kebaikan bersama. Sejak saat itulah perempuan dan Zamyatin pun sepakat untuk mematuhi peraturan dengan tidak memakan makanan apapun di meja itu yang bukan milik mereka sendiri. Kliwon demi kliwon pun mereka lalui tanpa ada masalah apapun dan mereka hanya menikmati makanan jatah makanan mereka tanpa berniat mencuri makanan orang lain. Mereka juga mulai mengakrabkan diri satu sama lain dengan saling membantu dan bertukar makanan setiap harinya. Berkat kerjasama dari para napi ini, rantai makanan pun berhasil mencapai lantai 175 di bulan itu. ¿Para qué? Para bailar. Namun keberuntungan mereka harus berakhir setelah terjadi perpindahan sel di bulan berikutnya. Sayangnya kali ini mereka harus tinggal di sel 180. Mereka cemas karena rantai makanan cuma bisa bertahan sampai di lantai 175 saja di bulan kemarin. Dan sesuai dugaan, saat meja pengantar makanan itu berhenti di sel mereka, semua makanan yang ada di meja tersebut sudah menghilang entah kemana seperti ditelan bumi. Bahkan makanan mereka pun juga ludes dimakan oleh napi lainnya di lantai atas. Karena sudah tidak makan selama beberapa hari, kondisi Zamyatin pun semakin melemah hingga membuatnya sakit parah. Meski perempuan juga belum makan apapun, tapi dia masih setia merawat teman selnya itu dengan sepenuh hati.
Sayangnya, Zamyatin yang sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan kondisinya saat ini pun ingin langsung COD-an dengan malaikat maut. Awalnya, perempuan berniat ingin menghentikan Zamyatin karena dia tidak mau kehilangan rekan selnya itu. Namun, Zamyatin menyuruh perempuan untuk menjauh darinya agar dia tidak ikut terluka. Zamyatin berkata kalau kepergiannya ini sebagai balasan atas semua kesalahannya di masa lalu. Tidak bisa berbuat apa-apa, perempuan pun harus merelakan kepergian rekan selnya yang selama sebulan ini telah menemaninya dalam suka maupun duka. Pada akhirnya Zamyatin pun tewas setelah dilahap oleh api dari korek kesayangannya sendiri. Sungguh ironi. Di bulan berikutnya, saat terbangun, perempuan mendapati dirinya sudah berada di sel nomor 51. Di waktu yang bersamaan, dia melihat kalau ada seorang wanita yang menjadi rekan selnya yang baru. Wanita itu diketahui bernama Tena. Meski mereka tidak berada di lantai paling atas, tapi kondisi mereka masih terbilang cukup bagus karena masih ada kemungkinan kalau mereka bisa kebagian stok makanan. Apalagi katanya sang master ditempatkan di sel lantai atas sehingga mereka tidak perlu khawatir karena sang master pasti akan menangani para pelanggar yang rakus itu. Perempuan juga berpesan ke teman selnya yang baru kalau dia juga harus menaati peraturan supaya mereka bisa tetap aman. Más arriba, más responsabilidad. Si no se respeta la ley, la gente muere. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggar mulai berulah lagi. Saat meja pengantar makanan tiba di sel mereka, tanpa basa-basi, Tena langsung bersiap-siap mengambil senjata dan mengajak perempuan untuk ikut turun bersamanya menuju ke lantai di mana si pelanggar berada. Vamos a dejar que escape. Karena si pelanggar dikenal brutal, mereka pun mengajak tahanan lainnya yang berada di sel 52, 53, 54, dan 55 untuk ikut bertarung bersama mereka. Awalnya mereka menolak karena orang-orang yang dibolehkan ikut bertarung hanyalah para napi yang berada di 4 tingkat di atas maupun di bawahnya sel si pelanggar saja agar rantai komunikasi ke bawah dan ke atas tetap terjaga. Perempuan dan Tena seharusnya tidak bisa ikut bertarung karena mereka berada di sel 51. Tapi setelah dibujuk dengan susah payah, akhirnya napi lainnya setuju dengan rencana mereka untuk bertarung bersama melawan si pelanggar. Dan pada saat meja itu turun ke sel 56, pertarungan dengan si pelanggar pun akhirnya dimulai. Sayangnya, perempuan tidak menghabisi si pelanggar dan membiarkannya kabur begitu saja hingga membuat Tena merasa begitu kecewa. Melihat reaksi Tena yang tidak biasa itu membuat perempuan baru menyadari kalau Tena bukanlah seorang napi baru. Pada akhirnya Tena pun bercerita kalau dia sudah tinggal selama 6 bulan di sana. Di bulan pertamanya di penjara, Tena dan teman selnya pun dihadapi oleh berbagai rintangan. Dan salah satu rintangannya adalah mereka bertemu dengan sang master. Waktu itu mereka ketahuan mengambil sisa makanan milik orang mati untuk diberikan kepada seorang napi muda yang sedang sakaratul maut. Sang master pun menghukum teman selnya hingga tewas karena berani melawannya, sedangkan dia sendiri harus kehilangan salah satu tangannya. Y le dimos más comida de lo que le correspondía. Llegó un ungido, Dagin Babi, un castigo ejemplar. Dagin Babi es el ungido más severo que casi se resistió y defensa en los niveles inferiores.
Sejak kejadian itu, Tena mulai berpikir kalau mereka tidak akan pernah bisa selamat selama mereka terus berada di sana. Karena itulah Tena berniat mencari kesempatan untuk bisa kabur dari lubang. Dia memberitahu perempuan kalau setiap akhir bulan akan ada pengaturan ulang di dalam lubang. Saat itu lubang akan dipenuhi oleh gas yang akan membuat mereka tidak sadarkan diri. Dan satu-satunya cara supaya bisa kabur adalah mereka harus membuat diri mereka tetap terjaga selama pengaturan ulang itu agar mereka bisa turun sampai ke lantai paling bawah dari penjara vertikal tersebut. Mendengar rencana itu, perempuan pun setuju untuk membantu Tena. Tidak lama kemudian terdengar suara ribut-ribut dari lantai atas. Mereka pun melihat ada seseorang yang sedang terikat di bawah meja pengantar makanan yang perlahan terus turun ke tingkat terbawah. Ternyata orang itu adalah seorang pemberontak yang tengah dihukum berat oleh sang master. Tanpa diduga, sang master dan pengikutnya sudah berkumpul di atas meja dan ikut turun ke tingkat bawah. Meja itu lalu berhenti di sel 56 tempat perempuan dan Tena berada. Dan ternyata sang master adalah seorang napi dengan penutup mata. Di sini sang master berkata kalau mereka bisa makan sepuasnya karena sudah berani menegakkan keadilan untuk membereskan para pelanggar. Namun tujuan sang master sebenarnya bukan untuk menjamu mereka, melainkan ingin menghukum mereka seberat-beratnya karena telah melanggar aturan. Bahkan para napi lainnya yang ikut membantu mereka pun juga dibawa oleh sang master. Que esta se cumpla. Siempre disteis que ellas se sumaran a la pacificación. La cadena de comunicación no se perdiera en ningún Hoy ya momento. no podrá ser. Pero mañana tú también podrás beber. Serás ejecutado por la doble dejación de tus obligaciones. Tú también dejaste que bajar. Sebagai hukuman, perempuan akan kehilangan salah satu tangannya seperti Tena. Di sisi lain, Tena akan berakhir sama seperti teman selnya dulu karena sudah melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Meski harus membunuh, tapi sang master tidak merasa bersalah karena dia menganggap kalau caranya itu adalah cara terbaik untuk menghukum orang-orang yang suka berbuat onar dan tidak mematuhi hukumnya. Que obra así, tarde o temprano, para llegar hasta hoy. Así que te has ganado el mismo destino que corrió tu compañero. Hay muchos bárbaros ahí abajo y solo el miedo. Saat itu, seorang napi berkebutuhan khusus yang tinggal bersama perempuan dan Tena di sel itu pun tiba-tiba berkata kalau perempuan dan Tena sudah berencana untuk kabur dari penjara. Mendengar itu, otomatis sang master semakin marah dan langsung menyuruh para pengikutnya untuk segera mengeksekusi mereka. Dan di saat mereka sedang disiksa, sang master malah asyik menonton bersama napi tersebut dengan begitu tenangnya. Sebulan kemudian, setelah melewati tragedi mengenaskan itu, perempuan kembali terbangun di selnya yang baru. Kali ini dia ditempatkan di sel 72 bersama seorang kakek tua yang mungkin kalian sedikit kenal bernama Trimagasi. Di waktu yang bersamaan, meja pengantar makanan pun datang ke lantai mereka. Perempuan mengira kalau si kakek masih anak baru yang tidak tahu menau soal aturan penjara setelah melihat cara makan si kakek yang begitu rakus tanpa peduli makanan siapa yang dimakannya. Di sisi lain, perempuan yang mengingat janjinya kepada Tena untuk kabur dari lubang akhirnya memutuskan untuk menghadapi kembali sang master beserta pengikutnya. Melihat keberanian si kakek yang tidak kenal takut melanggar aturan, perempuan pun tertarik untuk mengajak Trimagasi pergi bersamanya. Sesuai perkiraan, Trimagasi terlihat begitu antusias dan langsung setuju ikut tanpa bertanya sama sekali apa yang ingin dilakukan oleh perempuan sebenarnya.
Karena mereka kalah jumlah, perempuan juga kembali berusaha merekrut napi lainnya untuk ikut bertarung melawan sang master. Untungnya ada beberapa napi yang tidak suka dengan peraturan di penjara karena merasa peraturan itu telah membatasi kebebasan mereka untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Y no pueden impedirnos hacer lo que nos tenemos más derechos que ellos. Nos quieren tener. Keesokan harinya, saat para napi sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja terdengar suara benda-benda yang jatuh dari lantai atas. Hal itu pun sontak membuat mereka semua langsung terbangun. Ternyata sang master dan para pengikutnya sudah bersiap-siap untuk turun ke bawah dengan menaiki meja pengantar makanan. Bahkan mereka juga sengaja membuang semua makanan yang ada di meja itu setiap harinya supaya perempuan dan napi pemberontak lainnya tidak bisa memakan apapun untuk membuat tubuh mereka menjadi lemas dan tidak berdaya. Cada día la plataforma bajará, pero bajará vacía, sin comida. A esos mierdas de ahí abajo los vas a condenar a morir. A los caudillos de esta absurda rebelión. Awalnya para napi kelihatan ingin menyerah setelah mendengar gertakan dari sang master karena khawatir kalau mereka beneran tidak akan bisa makan apapun selama sebulan penuh. Namun saat itu Trimagasi langsung berkata kalau mereka tidak bisa memakan makanan mereka masih bisa memakan daging dari para pengikut sang master yang berada di lantai bawah. Mendengar ide gila si kakek otomatis langsung membuat napi lainnya kembali bersemangat dan tetap melanjutkan misi mereka untuk menghabisi sang master dan para pengikutnya. Demi bertahan hidup dan asalkan perut kenyang, mereka pun tidak peduli lagi kalau harus berubah haluan menjadi sohibnya Sumanto dengan melakukan ide gila yang sempat diusulkan oleh Trimagasi sebelumnya. Seguro respondió. Todas las obras de brutalidad animal. Di hari berikutnya, sang master beserta pengikutnya memutuskan untuk mulai melakukan perlawanan setelah mengetahui kabar kalau para napi pemberontak saling memangsa satu sama lain. Pada akhirnya, pertempuran di antara dua kubu itu terjadi dengan begitu ganasnya. Semua orang pun saling menyerang satu sama lain secara membabi buta. Setelah melewati momen-momen pembantaian yang begitu brutal, napi lainnya beserta semua pengikut sang master pun gugur satu persatu sampai hanya tersisa perempuan, Trimagasi, dan sang master saja yang masih bertahan hidup. Naasnya, sang master sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena sudah tidak bisa melawan balik, sang master pun akhirnya berhasil dihabisi oleh mereka saat itu juga. Setelah insiden pembantaian itu berakhir, perempuan berniat melanjutkan misi selanjutnya untuk kabur dari penjara. Perempuan pun mengajak Trimagasi untuk ikut bersamanya sebagai balas budi karena telah membantunya. Namun sayangnya Trimagasi menolak dan memilih tetap tinggal di lubang untuk menikmati kebebasannya itu. No hay fuga posible. Setelah itu, perempuan terlihat memakan sesuatu yang membuat dirinya seperti mati suri. Dan sebenarnya semua itu bagian dari rencananya untuk kabur dari lubang. Menurut informasi dari Tena sebelumnya, dia bisa kabur dengan berpura-pura menjadi mayat saat para petugas sedang membersihkan lubang setelah insiden pembantaian itu. Karena pada saat itulah para mayat akan dikumpulkan menjadi satu untuk dibawa menuju ke lantai paling bawah sehingga dia bisa meloloskan diri dari penjagaan para petugas yang begitu ketat.
Namun, saat tiba di sel paling terakhir yaitu sel 333, dia melihat para petugas datang dengan membawa seorang anak untuk tinggal di sel tersebut. Dia pun langsung bersembunyi di bawah ranjang dan menunggu sampai para petugas pergi dari sana. Setelah memastikan situasi aman terkendali, barulah dia keluar dari tempat persembunyiannya karena tidak tega membiarkan seorang anak yang tidak bersalah harus menanggung penderitaan di penjara yang sangat kejam itu. Dia pun memutuskan untuk membawa anak itu pergi bersamanya. Setelah perempuan berhasil mencapai lantai dasar penjara, dia melihat banyak napi yang berkumpul di ruangan gelap itu. Salah satu dari mereka berkata kalau anak itu harus kembali ke atas, sedangkan perempuan bisa tinggal di sana karena perjalanannya telah selesai. Meski awalnya enggan untuk meninggalkan anak itu sendirian di atas sana, tapi pada akhirnya perempuan merelakan anak itu untuk kembali ke dalam lubang setelah berhalusinasi melihat Zamyatin dan Tena juga berada di ruangan gelap itu. Jadi sebenarnya perempuan tidak selamat saat hendak turun ke bawah. Karena si anak masih hidup, dia pun harus dikirim kembali ke atas untuk melanjutkan perjuangannya di dalam lubang. Di akhir film terlihat ada seorang pria yang datang bersama dengan seorang anak perempuan ke lantai paling dasar penjara. Di sana dia bertemu dengan Trimagasi yang sudah menunggu kedatangannya selama ini. Ternyata pria itu adalah Goreng, teman sel pertama Trimagasi. Dia pun pergi bersama Trimagasi dan meninggalkan anak perempuan itu untuk kembali ke atas sebagai pesan untuk orang-orang yang masih berada di atas sana. Tidak hanya bertemu dengan Trimagasi, dia juga bertemu dengan perempuan yang ternyata mengenalnya sebagai mantan kekasihnya. Lalu film pun tamat dengan syarat akan makna. Dari film ini kita belajar bahwa dalam hidup pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesenjangan sosial, di mana orang-orang berkuasa bisa melakukan apapun sesuka hati mereka tanpa memikirkan orang-orang di bawahnya yang menderita. Sementara orang biasa akan berlomba-lomba untuk bertahan hidup sekalipun harus menjadi kanibalisme dengan saling memangsa satu sama lain. Nah, buat yang penasaran kenapa kok nama karakter di film ini memakai bahasa Indonesia, nah itu karena sang sutradara yaitu Galder Gaztelu Urrutia, neneknya adalah orang Indonesia, yaitu orang Jogja. Wah, jadi pengen ketemu sama neneknya sutradara nih. Jadi nama karakternya yang pertama ada Daging Babi yang dijuluki Sang Master, yang menjadi antagonis karena daging babi itu haram dan terkesan buruk, ya enggak? Yang kedua ada Rob yang diambil dari nama lain air laut, makanya kalau banjir air laut disebut banjir Rob. Yang ketiga ada Tena yang diambil dari bahasa Jawa yaitu tenan atau beneran, karena dia selalu menyampaikan kebenaran. Tapi di video ini saya nyebutnya Tena pakai E ya, bukan Tena ya. Harusnya kan Tena, ada R-nya tenan. Maaf, saya bukan pure Jawa ya. Saya blasteran, bro. Nah, yang keempat ada Trimagasi yang diambil dari kata terima kasih. Jelas sekali. Dia ini ada dari film The Platform pertama, diberi nama Trimagasi karena berkat dia keberanian dari karakter utama jadi bangkit. Yang kelima ada karakter di awal sudah sangat mencolok yaitu Zamyatin. Nah, kalau karakter ini diambil dari bahasa Ukraina yaitu lipatan. Karena di sini dia merasa masalahnya berlipat-lipat dan memutuskan untuk COD dengan malaikat maut untuk menebus kesalahannya. Dan yang terakhir ada karakter utama kita yang bernama perempuan. Hal ini ingin menunjukkan emansipasi wanita, di mana perempuan atau wanita selama ini dipandang sebagai sosok yang lemah, padahal wanita juga harus punya keberanian dan bisa berjuang. Nah, terus kalian penasaran kan apa makna dari Goreng? Akan saya jelaskan jika nobar menggarap film pertamanya yaitu The Platform. Jadi kalau kalian pengen saya membahasnya, silahkan komentar di video ini. Ramaikan, tunggu part 2. Ini kan yang part 2 ya. Tapi kan pokoknya komen lah.
Nah, dan yang terakhir, kenapa sih orang Spanyol kok suka dengan bahasa Indonesia? Lah, karena Spanyol dan Indonesia itu punya kesamaan, yaitu sama-sama dikuasai banteng. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang takut diseruduk banteng, apalagi warna merah, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, banteng, ih ngerinya. Ampun bu, ampun bu.